Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait perdarahan saluran cerna bagian atas. Tadi juga sempat dokter sampaikan bahwa ada luka-luka ya dok ya di berbagai organ di tubuh kita. Nah dokter, untuk penyembuhannya sendiri nih kira-kira, apakah memang untuk luka-luka itu sendiri itu bisa disembuhkan dokter atau seperti apa nih dok? Iya, jadi jawabannya bisa ya. Kalau hanya sebatas luka-luka itu harus disembuhkan. Bukan hanya luka pada tubuh ya, luka pada pikiran juga harus disembuhkan ya. Jadi luka-luka itu ada obat-obatannya nanti. Tapi kalau yang sudah tahap parah seperti sirosis hepatis itu biasanya pengobatannya akan jauh lebih panjang lagi. Ya. Dan yang pasti itu bisa berulang kalau pola makan atau gaya hidup kita tadi tidak dirubah. Jadi yang paling tepat adalah mengobati dan mencegah terjadinya kekambuhan atau berulangnya penyakit tersebut. Baik dokter, memang sebenarnya itu kembali lagi ke kitanya ya dokter ya, bagaimana bisa menjaga pola makan itu sendiri, baik nutrisi, baik juga makan makanan yang sehat, keadaannya juga yang harus sehat ya dokter ya. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali lagi dokter. Oke, ini usus peptikum ya. Ini gambarnya nih, paling sering nih katanya ditemukan di klinik terutama dalam kelompok umur di atas 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Karena sebenarnya ini perjalanan penyakitnya sudah lama. Cuman berangsur-angsur baru puncaknya ketika 45 tahunan ya, baru terasa nih, belum lagi daya tahan tubuhnya sudah mulai rendah atau mulai turun. Dan pada orang tua biasanya itu kan sering nyeri-nyeri, pegel-pegel badannya, lututnya sakit, mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri tadi yang bisa memperburuk atau menambah resiko dari ulkus peptikum atau tukak pada peptik ya. Atau resiko ini tadi udah kita bahas. Oke, ternyata infeksi juga ada ya. Infeksi Helicobacter pylori merupakan faktor utama dalam terbentuknya ulkus baik duodenum maupun gaster. Tapi pemeriksaan ini harus dibuktikan di pemeriksaan tingkat lanjut ya. Oke, ini gastropati kognitif. Kita lewatin aja. Ini sindrom Mallory-Weiss tadi ya, karena muntah yang berulang-ulang biasanya nih. Luka nih di sini, jadinya terjadi perdarahan. Ini bagian esofagusnya ya. Oke, keganasan. Nah ini juga CA bisa jadi muntah darah atau BHB hitam tadi juga bisa menjadi tanda dari keganasan atau CA ya. Bisa CA esofagus ataupun CA gaster ya. Keluhan tersering adalah tadi muntah darah, bisa terjadi dengan atau tanpa disertai BAB kehitaman. Kemudian kalau gaster biasanya 7%-nya adalah muntah darah. Ini gambarannya ya kalau sudah terjadi proses keganasan atau kanker. Oke, gejala dan tanda klinis sama dokter Bella nantinya. Baik, silakan dokter untuk kembali. Nah tadi juga sempat ada GERD ya dok ya, cukup menjadi notisan nih dokter Bella. Sebenarnya dokter untuk GERD sendiri itu sekarang kan sedang banyak banget nih di sosial media yang menggaungkan untuk diet IF ya dok ya. Katanya IF ini bisa menyembuhkan GERD, tapi kan padahal kita bisa dikatakan IF ini adalah mengurangi jadwal makannya sendiri ya dok. Sebenarnya itu seperti apa dok? Jadi untuk intermittent fasting itu kan sebenarnya kita mengatur jadwal makan ya, tapi harus teratur juga. Nggak bisa kita hari ini kita buka jam makannya berapa, terus besoknya buka jam makannya berapa, itu juga nggak boleh. Jadi kita kalau misalnya dia udah sesuai nih jadwalnya, berarti nanti adaptasi lambung kita biasanya juga tetap akan mengikuti seperti itu. Asalkan pada saat kita membuka makan kita itu kan pasti asam lambungnya lagi tinggi, jangan kita tambahkan lagi nih zat iritatif yang makanan asam-asam, makanan yang pedas gitu ya. Kalau misalnya pun mau IF, tetap pola makannya yang tadi, nggak yang asam, nggak yang pedas, tetap harus tinggi protein juga, jadi mudah dicerna, istilahnya begitu. Jadi nggak makin memperberat keadaan GERD-nya, tapi malah memperingan kerja dari lambung. Baik, jadi lambung sendiri itu bakal ada penyesuaian ya dok ya kepada pola makan kita yang biasanya pagi, siang, malam gitu ya, sekarang bisa jadi dengan jendela makan yang kita buka gitu ya dok ya. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali dokter. Sekarang kita akan bahas tentang gejala dan juga tanda klinis ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang memang punya perdarahan saluran cerna atas yang paling sering datang itu karena tadi hematemesis sama melena ya, muntah darah ataupun BAB hitam. Nah, BAB hitam di sini itu memang
bukan BAB yang dia kayak keras-keras gitu ya. Ada juga nanti BAB yang kayak kotoran kambing, itu beda lagi ya. Itu nanti akan menjadi suatu khas ciri penyakit lain. Tapi kalau melena biasanya dia itu akan lembek-lembek kayak gitu, cair lembek dan warnanya bener-bener hitam seperti aspal ya. Nah, karena memang perdarahannya itu dia masif ya, biasanya pasien-pasiennya itu juga akan mengalami yang namanya anemia. Nah, tanda-tanda anemia, lemah, letih, lesu, lunglai ya. Atau memang awalnya itu adalah anemia terlebih dahulu, baru disadari ternyata BAB-nya hitam gitu. Jadi biasanya pasien datang karena keluhan yang dia alami itu adalah lebih ke lemas. Atau pas waktu tensinya rendah, jadi hipotensi gitu. Nah, awalnya mungkin dikira karena hipotensi gitu ya. Pada saat kita cek hemoglobinnya, ternyata memang HB-nya yang turun. Waktu ditanya lagi, ada nggak BAB hitam atau muntah darah, baru sadar gitu ya. Jadi memang lebih banyak tidak disadari dan karena kita nggak memperhatikan nih, kecuali kalau memang dia muntah darahnya yang masif ya, itu bakal kelihatan. Nah, disertai juga gejala gangguan hemodinamik, artinya adalah nanti dia bisa jadi hipotensi, terus juga keringat dingin pasiennya tiba-tiba, terus juga nanti nadinya meningkat, ya, akral dingin, bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena mungkin pada saat itu hemoglobin yang tadi udah sangat rendah gitu, bahkan sampai sesak hebat nanti pasiennya juga bisa ya. Nah, ini tanda-tanda yang perlu diketahui. Nah, sebelum sampai situ kita tahu dulu diagnosisnya ini dari anamnesis dan juga baru kita akan cek pemeriksaan fisik dan juga penunjangnya. Nah, karena yang paling sering itu adalah ulkus peptikum, terus juga gastritis, erosif dan juga pecahnya varises esofagus tadi. Nah, yang akan ditanya adalah pada saat pasiennya datang, apakah dia memang suka nyeri ulu hati ya. Awalnya biasanya pasien-pasien itu akan bilang ini nyeri ulu hati yang berulang atau sudah diobatin tapi makin parah dan disertain adanya tadi muntah darah ataupun sampai BAB kehitaman ya. Nah, kita ulkus sendiri ada juga dua ya, ada ulkus duodenum maupun ulkus peptikum. Kalau duodenum biasanya kalau sudah makan nih, nyerinya itu akan menghilang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ulkus peptikum, pada saat kita selesai makan itu nyerinya makin memberat gitu ya. Dan nanti itu juga akan ditanya. Atau nanti disertai dengan gejala perut kembung, begah, mual muntah yang berlebihan ya. Bahkan sampai tidak nafsu makan seperti itu. Nah, akan ditanya juga riwayat penggunaan NSAID atau obat anti nyeri yang jangka panjang ya. Nah, biasanya pasien-pasien ini yang suka mengkonsumsi NSAID jangka panjang itu malah adalah lansia ya. Lansia datang biasanya dia sudah obat-obat itu biasanya karena nyeri otot atau nyeri kaki atau nyeri sendi yang diminum itu bisa sampai setiap hari. Ternyata obat-obat itulah yang merusak si lapisan lambungnya tadi seperti itu. Nah, awal mulanya nanti pasiennya datang adalah nyeri tekan pada ulu hati biasanya. Selanjutnya begitu juga dengan gastritis erosif ya, mirip ya. Cuman kalau misalnya dia udah sampai gastritis erosif biasanya juga akan ditanya apakah ada riwayat minum alkohol atau pecandu alkohol seperti itu ya. Perokok juga itu juga bisa merusak sampai ke lambungnya, melukai lambung, melukai lapisan lambung. Dan satu lagi yang paling sering adalah pecahnya varises esofagus ya. Ini tadi karena ada awal mulanya dari penyakit hati, sirosis hepatis, menjadilah pembuluh darahnya tadi yang dijelasin sama dokter Wenti ya, pecah akhirnya muntah darah yang hebat. Kalau ini udah dari penyakit yang lain ya. Nah, pada saat ditanya juga biasanya pasien ini akan ditanya sejak kapan nih, terus sudah berapa lama ya. Biasanya pada tahap awal itu pasiennya kita tegakkan dengan dispepsia biasanya ya, karena dia biasanya nyeri ulu hati, mual muntah gitu. Tapi kalau dia udah terlalu sering berulang begitu ya, nanti kita akan ada nih indikasi untuk kita lakukan endoskopi gitu. Nah, biasanya taunya juga sampai ke gastritis erosif atau sampai ke ulkus itu karena pemeriksaan endoskopi itu sendiri ya.
Nah, ditanya juga sebelum ke endoskopi apakah punya riwayat perdarahan sebelumnya, terus juga riwayat perdarahan di dalam keluarga, dan penggunaan obat-obatan ini. Inilah yang bakal menjadi satu kunci juga ya. Kenapa bisa kok tiba-tiba muntah darah atau BAB hitam, atau memang kebiasaan minum alkohol. Nah, ini sama ya dari pemeriksaan fisiknya tadi, bahkan sampai yang paling terlihat pada saatnya memang awalnya itu anemia adalah biasanya konjungtiva itu dia pucat atau jari-jarinya itu udah nggak merah lagi nih kayak kita, tapi dia udah keputihan. Terus pasiennya benar-benar lemah begitu. Itu yang paling menjadi penanda kalau dia sedang mengalami anemia begitu. Nah, untuk pemeriksaan lanjutnya biasanya kalau sudah berulang pasiennya terus memang dibutuhkan untuk penegakan diagnosis secara gold standar atau baku emasnya ya, itu akan dilakukan yang namanya pemeriksaan endoskopi begitu. Nah, apa nih yang menjadi alarm sign-nya untuk endoskopi? Ya, itu ada banyak. Nah, ada banyak nih, tahan dulu nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.